Selamat malam Ibu Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kita dalam kita beraktivitas di hari ini. Mari kita akhiri hari ini dengan sama-sama bersekutu dalam doa malam GKI Taman Cibunut hari Kamis tanggal 19 Mei 2022. Mari kita angkat pujian dari PKJ 200 Ku Diubahnya. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati kami dalam aktivitas kami, kegiatan kami seharian ini. Sekarang kami hendak bersekutu, kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa fokus dan kami tahu apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 mengatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ibu Bapak, saya pernah mendapatkan cerita dari teman saya bagaimana ia menegur pemuda yang kira-kira seumuran dengan teman saya ini yang lagi khotbah, pendetanya khotbah, kok dia malah main handphone? Teman saya ini menegur, kok lagi firman Tuhan kamu malah gak memperhatikan? Dia mencoleknya lebih dahulu dan menegur, kenapa main handphone? Tapi karena memang ini ibadah lagi berlangsung, ia tidak berani menegur lebih dalam lagi. Ia hanya memperingatkan, kenapa main handphone? Ini lagi firman. Hanya itu yang bisa ia sampaikan. Tetapi apa respon pemuda itu, ibu bapak yang ditegur? Apakah ia langsung mematikan handphonenya, kemudian mendengarkan khotbah itu? Tentu tidak. Ia mengacuhkannya dan kembali memainkan handphonenya. Seberapa sering kita juga teralihkan oleh hal-hal lain ketika kita lagi beribadah. Apalagi kita yang ibadah di rumah. Kita menatap layar televisi, handphone, atau laptop. Banyak hal yang mengganggu kita. Kita yang di gereja saja bisa terganggu dari notifikasi-notifikasi yang masuk ke handphone kita. Tapi kita sama-sama belajar, ibu bapak, dari kisah Lydia. Bagaimana ia beribadah kepada Allah. Ia tahu bahwa ia memang beribadah kepada Allah. Tetapi yang menariknya di sini adalah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ketika kita datang untuk beribadah, kita apa sih tujuannya datang? Apakah hanya untuk menunjukkan muka?
atau kita sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan Allah. Ternyata setiap kita perlu untuk dibuka hatinya oleh Tuhan dan siap mendengarkan apa yang hendak Ia sampaikan melalui siapapun. Firman Tuhan tidak hanya disampaikan oleh pendeta, oleh kader-kader lulusan teologi, tapi firman Tuhan hadir melalui siapapun. Ketika Tuhan membuka hati kita, kita siap untuk mendengarkannya. Tetapi apa yang terjadi ketika kita tidak bersedia untuk dibukakan hati oleh Tuhan? Ya, kita tidak fokus. Kita hanya main-main. Kita hanya sekedarnya. Kita hanya pura-pura mendengarkan. Padahal yang diharapkan adalah kita sungguh-sungguh mendengarkan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan buka, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, saat itulah kita yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita tidak meletakkan Tuhan, tidak mempersilahkan Tuhan membuka hati kita, kita tidak ada yang tahu apakah langkah kita sesuai dengan kehendak-Nya atau bukan. Mari di malam ini kita sama-sama merenungkan dan mempersiapkan diri kita untuk esok pagi kita siap mengawali hari dengan membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan hadir dan melangkah bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang siap membuka hati kami sehingga Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Setiap langkah kehidupan kami adalah cerminan dari kehendak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perkembangan yang boleh terjadi di negara kami dan juga di seluruh dunia. Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh pulihkan, sehingga negara kami bahkan dunia bisa segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga boleh berkati pemerintahan kami sehingga setiap ketetapan peraturan yang mereka buat adalah untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan, aktivis, anggota dan simpatisan dari GKI Taman Cibunut. Tuhan yang berkati kesehatannya, pekerjaan, pendidikan, dan pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pergumulan kami, setiap kesusahan yang sedang kami hadapi, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan itu membangkitkan kami, itu membawa kami untuk menjadi pribadi yang lebih mengenal Engkau, yang lebih tahu apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis di GKI Taman Cibunut, Tuhan yang boleh berkati setiap rapat dan setiap keputusan yang mereka buat, sehingga itu dapat membangun gereja-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau boleh memberkati kami selama kami beraktivitas. Kami hendak istirahat, Tuhan yang boleh berkati istirahat kami. Bangunkan kami di esok pagi Tuhan dan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak. Selamat beristirahat ataupun melakukan aktivitas yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.